Pencapaian Sa'de di GS Mode sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kurun waktu 17 tahun dari tahun 2002 menuju 2019 sudah membawa GNS Mode pada kondisi puncak pencapaian dalam berkarya di dunia fashion, khususnya kebaya. Dari pelanggan orang biasa sampai para artis nasional, bahkan order dari luar negeri sudah pernah dikerjakan. Kalau 2021 sekarang berarti 3 tahun yang lalu, 2018 itu saya merasa GS Mode itu sudah settle, jadi ya, kayaknya duduk aja udah setiap bulan tuh sudah tersetting, customernya datang sekian itu bulan bagus, wedding itu sudah tersetting, jadi rasa posisi comfort zone-nya itu ya 2018-2019. Tapi ternyata di 2020 begitu saya mengatakan pada diri saya, ini kayaknya kelamaan nih, berada di zona nyaman. 2020 awal saya mulai genjot diri saya lagi, walaupun waktu itu belum ada apa yang harus saya lakukan. Maksudnya biasanya kalau kita mau melakukan sesuatu kan mesti ada impiannya dulu nih, ujungnya dulu. Terus kita push diri terus buat sampai ke sini. Waktu itu belum tahu nih, cuma maunya kayaknya kelamaan berada di zona nyaman, ayo lakukan sesuatu. Nah, mulai semangat awal 2020, mau melakukan banyak hal, karena 2018-2019 rasanya saya tidak lakukan perkembangan yang terlalu berarti. Baru kali ini, baru pandemi ini kami merasakan yang namanya benar-benar merasakan keterpurukan yang lumayan. Kalau tahun sebelumnya beberapa teman saya lumayan sering mereka menanyakan gimana kondisi perusahaan, ada yang udah tutup toko, ada yang beralih usaha, teman-teman banyak yang begitu tahun-tahun sebelumnya. Ya kebetulan saya karena bisnisnya di lokal banget, jadi nggak terlalu terpengaruh. Tapi begitu pandemi ini, begitu ada peraturan yang tidak boleh keramaian, wedding tidak ada, itu benar-benar bikin kaget, shock, dan baru berpikir, oh ternyata nggak bisa di sini-sini aja. Kan selama ini merasa tidak perlu melakukan di luar yang sudah kami lakukan sebelumnya, ya makanya zona nyaman. Tapi akhirnya sekarang begitu pandemi ini datang, dan ternyata kalau kemarin hampir setiap hari ada yang menanyakan apakah saya bisa bekerja. Di luar sana kan banyak sekali orang nggak kerja. Ya syukur-syukur di perusahaan kami nggak tutup dari bulan Maret sampai saat ini masih bekerja. Walaupun ordernya itu jauh banget kondisinya, tapi dengan banyaknya orang yang perlu pekerjaan, saya jadi harus mulai tergerak. Apa yang bisa saya lakukan? Dan ternyata kalau dilihat lagi, GS Mode itu masih punya prospek yang lumayan besar untuk dikembangkan lagi. Ya salah satunya akhirnya saya serius di ready to wear, yaitu brandnya namanya By Sa'de, yang di situ paling tidak kalau sekarang tim saya masih bisa bekerja, terus pengennya bisa memanfaatkan orang di luar tim. Misalnya kolaborasi sama ada tukang lukis yang mereka juga perlu pekerjaan, tukang bordir juga. Jadi bisa memperluas lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Menikah dengan Iputu Sugi Ambaragiri dan dikaruniai 1 orang putra dan 1 orang putri, Sa'de merasa bahwa pandemi corona ini memberi banyak pelajaran berharga untuk dirinya dan tim. Waktu adalah hal yang paling berharga, serta tak mampu kita beli dengan apapun. Harusnya saya memanfaatkan waktu lebih
banyak dulu saat saya merasa itu sudah cukup. Dan ya harusnya kalau saya manfaatkan waktu itu dengan baik, mungkin saja saat sekarang tidak akan merasakan seperti ini karena sudah prepare dari sebelumnya. Ya karena sombong mungkin ya. Sombong, ngerasa mampu, ngerasa sudah terpenuhi, jadi nggak ngerasa harus berbuat lebih. Ya itu. Sekarang intinya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seefisien mungkin. Karena kita nggak tahu setahun, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu mau gimana, kita nggak pernah tahu. Hasil memang tak pernah mengkhianati proses. Kerja keras, konsistensi, dan selalu mencoba berbenah pada setiap proses terjawab dengan hasil yang setimpal. Namun, Sa'de menyadari seluruh kerja keras dan semua hal dalam sebuah proses mencapai sesuatu yang diimpikan tidak bisa lepas dari kuasa Sang Pencipta. Intinya sih bukan cuma buat usaha ya sebenarnya. Kedekatan kita sama yang punya hidup, Tuhan, itu kekuatan saya. Jadi kan hidup tuh nggak cuma cari uang, nggak cuma harus terlihat baik di setiap ya keluarga atau nggak pertemanan. Tapi kan hidup itu masalahnya dari banyak sumber. Kalau kita nggak punya sesuatu yang apa ya, kalau ada pegangan, ya pegangan saya yaitu keterhubungan saya sama Tuhan. Dan proses saya bekerja ternyata membawa saya ke bagaimana saya lebih mengenal kalau ternyata ya kekuatan terbesar saya ada di sana. Nggak akan bisa menyelesaikan dari hal kecil. Mungkin kalau kita ego ya kita merasa menyelesaikannya sendiri, tapi ternyata ya memang Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun itu sampai sekarang.